A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berterima kasih kepada Sahibul Bait yang menyediakan tempatnya untuk kita sama-sama belajar. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Sahibul Bait kita hari ini. Nuhun Ibu sudah selalu menyediakan sarana untuk kita belajar, dan yang penting ibu-ibu semua udah kenyang ya, itu yang paling penting. Ya, soalnya begitu masuk udah langsung ada soto kudus, wah selesai. Gak konsen langsung. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita santai relax dulu, hening. Ya kita bisa bersyukur ya hari ini di kehidupan ini. Kita bersyukur tuh karena dilahirkan, dan kita tuh nggak mungkin terlahir kalau tidak ada perantara sababiah orang tua kita. Jadi ada baiknya kita doa sebentar untuk ibu bapak kita. Mari kita maafkan kesalahan-kesalahannya. Orang tua kita pasti punya kesalahan sebagai manusia yang berbuat salah, tapi juga mari kita lestarikan kebaikan-kebaikannya, dan kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah. Wabil khusus ada salah satu juga ya yang lagi di ICU katanya. Kita doakan senantiasa kasih sayang Allah hadir untuk kekuatan dan kesembuhan. Wabil khusus pagi hari ini kita sama-sama bermunajat juga, diberikan kemudahan, kelancaran, dialirkan kesadaran, hikmah dan petunjuk yang senantiasa membawa value kehidupan kita jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Relax, santai, tidak tergesa-gesa, tidak ke depan ke belakang pikirannya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini saya tetap untuk mengawali selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini pertama bukan mau menceramahi, bukan ngasih tausiah gitu ya, bukan ngasih ceramah. Kita udah paham ya bahwa nggak pernah ada orang yang berubah karena sering dengar ceramah, nggak ada yang berubah ya. Iya, karena perubahan itu datang karena dikasih contoh dan ada niat mau berubah gitu. Dan yang menarik, kita udah berapa lama ya kita? Ini pertemuan keberapa? 10 ada nggak? Toslami ya pokoknya ya. Dan saya yakin banget ibu-ibu pertemuan terakhir lupa lagi kita bahas apa ya. Bentar. Ini saya balikin dulu. Wah udah ya. Ya nggak apa-apa sih. Oke, kemarin tuh kelintas karena ini udah cukup lama dan cukup dalam kita belajar ya. Jadi kemarin tuh kelintas tentang untuk mulai menyadari tentang the truth atau illusion gitu, dunia atau akhirat, atau kita bicara tentang ilusi dunia. Tapi sebelum ke situ mungkin dari ibu-ibu ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan, mangga boleh. Kalau ada sesuatu yang kira-kira nanti kita akan kaitkan pastinya, tapi misalnya kayaknya mau nanya ini atau mau tahu ini gitu, itu kan kayaknya lebih relate dan mungkin kita bisa lebih elaborasi gitu. Siapa tahu ada ibu-ibu pertanyaan dulu. Ya waktunya habis ya, cukup ya. Nah ini nggak ada nanya. Ya ini efek soto kudus mulai berjalan ya kayaknya. Udahlah pokoknya gitu ya. Oke, jadi kita bahas itu aja nggak apa-apa ya.
Oke, pokoknya nanti di tengah-tengah ada sesuatu, jump in, jump out, kita santai, kita dialog, kita belajar ya. Pokoknya kata kuncinya kita pokoknya seru-seruan untuk belajar lah gitu intinya. Baik, saya mungkin akan memulai gini, ibu-ibu. Pernah dengar kata dunia nggak, Bu? Ibu-ibu tiap hari doa, ada doa gini nggak tiap hari? Atau nggak tiap hari sih, sering nggak doa gini? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suka doa gitu nggak? Oh. Iya, suka ya? Sekarang saya tanya, waktu ibu-ibu berdoa itu kira-kira ketika mengatakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maksudnya kira-kira ketika ibu berdoa, apa sih harapan dari doa itu kira-kira? Selamat dari dunia dan akhirat. Oke. Pertanyaannya, kalau ada kata-kata selamat dari dunia, ketika ibu-ibu dengar kata selamat dari dunia, maksudnya apa? Bisa melewati dengan baik. Ada lagi? Diam-diam gini, ibu-ibu. Jangan-jangan waktu doanya, waktu bunyinya nggak ngerti isinya ya. Dah satu ya. Saya tambah lagi nih. Begitu selamat di akhirat, maksudnya apa? Masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga nggak? Pengen atau pengen banget? Ada yang mau duluan nggak? Ya, oke. Ya saya rasa di sini sih udah bukan craving tentang surga lah ya. Ibu mending dapat surga, mending dapat pemilik surga. Hah? Iya kan? Ibu ingat nggak cerita Adam? Ingat ya? Adam digoda setan di mana? Di surga. Yuk di surga kan? Kan ceritanya gitu kan? Ketika di surga ada setan nggak? Berarti security surga kurang bagus, Bu. Loh, ada setan masuk kok, betul nggak? Dan Adam digodanya di mana? Di surga. Berarti di surga ada apa? Jadi ibu kalau masuk surga ketemu siapa? Iya, makanya jangan nanggung-nanggung, Bu ya. Jadi maksud saya, yuk kita elaborasi ini menjadi sesuatu yang lebih esensial gitu. Boleh? Boleh ya? Oke, boleh banget. Pelan-pelan ya. Supaya kita tuh nggak terjebak sama dongeng gitu loh, Bu. Oke, sekarang gini. Kalau kita mau bicara dalam konteks apapun, saya mau mengulang ke awal banget, ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang kepikiran apa? Yang meninggal ya. Oke, dan perlu diketahui juga rata-rata emang kalau ada berita meninggal ngomong innalillahi itu bukan karena sadar tapi karena kebiasaan. Latah aja sih gitu. Jadi pokoknya meninggal baca ini. Kalau pengen dapat rezeki banyak, waqiah. Pernah dengar gitu nggak? Padahal waqiah artinya kiamat, sok nggak nyambung ya. Kalau wah udahlah gitu. Tetapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Nah maksud saya, kalau kita bicara tentang konteks innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semua berasal dari Allah dan akan kembali. Akan apa, Bu? Kembali. Berarti start dan finish. Jadi semuanya Allah, startnya Allah, finishnya juga Allah. Sekarang saya tanya, menurut ibu-ibu kembali ini menunggu nanti nggak kira-kira? Enggak. Dalam kehidupannya sih enggak. Hah? Kalau sekarang kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga kita nanti kembali ke Allah. Sekarang saya tanya dulu, Allah itu sesuatu yang dekat atau jauh? Dekat atau dekat banget? Berarti pertanyaannya, kalau Allah sangat dekat, tempat kembali itu jauh atau dekat? Ah gitu. Sip. Oke nggak ini? Oke. Berarti sekarang saya tanya, kembali ke Allah ini perlu jarak nggak? Hah? Berarti mau ketemu Allah harus pakai visa nggak? Ketemu Allah harus pakai tempat nggak?
Hah? Enggak dong. Kenapa? Kenapa coba? Bagaimana kita mau berjumpa dengan Allah dengan tempat? Karena semua tempat adalah Allah gitu. Oke? Sip ya? Ibu pernah dengar kata tauhid nggak? Pernah dengar? Tauhid itu kalau dalam perspektif Sanskritnya disebut esa. Makanya dalam dasar negara kita nomor 1 ketuhanan yang maha esa itu apa maksudnya? Bukan, menyatu. Beda. Kalau satu tuh gini, satu bisa dibagi 2. Masa Allah yang setengah, kan nggak ada. Berarti konteks yang namanya esa, konteks yang namanya tauhid adalah selalu menyadari bahwa tidak ada keterpisahan antara kita dengan Allah. Manung, makanya dalam tradisi Kapitayan atau tradisi Jawa disebut manunggaling kaulo Gusti. Jadi Bu, maaf ya, hal yang paling gak mungkin dilakukan dalam hidup kita itu jauh dari Tuhan tuh gak mungkin. Betul? Tapi ada nggak sekarang orang yang nyari Allah? Banyak. Ada nggak yang nanya Allah ada di mana? Bahkan lagi doanya pun kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Ya nggak salah sih, belum ngerti aja. Kan dalam hidup ini sebenarnya Bu nggak ada benar salah ya. Yang ada adalah benar dan kebenaran yang lain. Soalnya orang lain juga ngerasa benar masalahnya. Betul nggak? Sip. Nah, berarti pertanyaan, Bu kita pemanasan dulu ya. Oke? Belum mulai, belum, pemanasan dulu, warming up dulu. Nah, pemanasan. Soalnya kita mau bahas agak dalam nih hari ini. Nah, berarti kita lagi berjalan ke tempat yang sangat jauh atau sangat dekat? Dekat banget. Oke? Sehingga nanti kita ngerti bahwa kalau kita bicara ketauhidan Allah dengan hambanya tidak pernah terpisah, bagaimana kita akan menjarak sementara semua yang ada dalam kehidupan ini tidak pernah terlepas dari dia sendiri gitu. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang di luar dia gitu, bahasa gampangnya. Dalam tradisi Islam disebut Allah itu disebut muhit, dia adalah meliputi. Apa Bu? Kalau meliputi berarti ada nggak yang di luar dia? Hah? Nggak ada. Berarti pertanyaannya, kita ini di dalamnya atau di luarnya? Diliputi. Berarti kalau diliputi, ada nggak space yang tidak ada Allah di situ? Ah, sip. Paham? Alhamdulillah. Shadaqallahul wabillahi taufiq wal hidayah. Kan udah paham. Udah-udahan lah. Oh jangan. Sip ya. Jadi maksud saya, maaf ya, ada yang berpikir bahwa perjalanan menuju Allah itu adalah dari titik A menuju titik B, dari start menuju finish, linear gitu loh Bu. Pertanyaannya, gimana mau berjalan linear orang dari start ke finishnya dia juga gitu. Paham nggak? Boleh nggak saya sebut gini supaya gampang? Allah itu adalah maha ruang. Maha apa Bu? Ruang. Sekarang saya tanya, begitu ibu-ibu datang ke tempat ini, yang pertama kali ibu lihat, yang pertama kali ibu rasakan, yang pertama kali apanya? Enggak sih kayaknya, piano, kursi, betul? Soto kudus. Ini hari ini, ininya temanya soto kudus sih ya. Nah, sekarang saya tanya, kursi bisa saya rubah ke sini nggak? Papan tulis, lukisan, semua yang di dalam bisa berubah, tapi ruangannya tetap stay. Dan ruangan nggak pernah komplain, mau diisi apapun dia nggak akan komplain aja udah. Sip ya. Maka maksud tauhid ini nanti kita akan ngerti, belajarlah jadi manusia ruang. Yang siap untuk meruangi apapun dan siapapun. Karena kenapa? Kalau kita udah belajar jadi manusia ruang, titik di mana kembali kepada Allah, nggak nunggu kapan, nggak nunggu besok, nggak nunggu gimana pun, sesaat kita jadi manusia ruang, disitulah ilaihi rojiun. Disitulah kita kembali
dalam tanda petik ya. Kembali itu bukan perjalanan, nggak gitu, nggak. Contoh. Setiap yang hidup akan mengalami mati nggak, Bu? Pasti nggak? Pasti. Berarti secara kepastian kulun nafs hidup, zaikatul, pasti ada mautnya. Jadi hidup pasti mati nggak? Jadi pertanyaan saya, kalau hidup pasti mati, ilaihi rojiun nunggu mati nggak? Hah? Ilaihi rojiun baru ilaihi rojiun, gitu nggak kira-kira? Enggak. Justru di antara gini, Allah sang maha hidup nggak? Yang maha mematikan nggak? Di antara hidup dan mati ada dia nggak? Berarti harus nunggu mati dulu ketemu dia nggak? Enggak. Sip ya. Tapi nanti ngerti kenapa ada kata-kata antamutu qabla mutu, belajarlah mati sebelum mati. Nanti kita ngerti. Jadi maksud saya gini, Bu, jangan nantilah ketemu Allah, mati nanti ketemu Allah gitu. Kenapa? Kenapa harus nunggu nanti kalau dia selalu ada di mana saja kita berada? Oke sampai sini? Aduh, ibu-ibu lemas gini ya. Oke nggak ini? Oh, oke-nya tuh gini nih. Oh, oke. Bagus ya. Berarti udah di level reflektif ya. Udah ini. Sip ya. Jadi maksud saya tuh kita going nowhere sih sebenarnya. Mau kemana sih gitu? Karena sekarang pertanyaannya, kita diwadahi sama rumah ini. Rumah ini ada di dalam Jakarta. Jakarta ada di Indonesia. Indonesia ada di planet bumi. Planet bumi ada di Milky Way. Milky Way ada di super cluster. Super cluster ada di udah semuanya, dan ini semua ada di dalamnya dia gitu. Kebayang nggak maha besarnya dia? Iya. Ini kan kadang-kadang orang sholat tuh suka basa-basi Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi nggak tahu besarnya tuh apa gitu. Sehingga lupa ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar, I am nothing. Gak ada apa-apanya. Kita tuh debunya bumi, bumi itu debunya matahari, matahari itu debunya galaksi. Wah udah deh dibandingin semua. Dan yang baru kita ketahui sebagai manusia, keberadaan semesta cuman baru 4%. Kebayang nggak, Bu? 4%. Banyak hal yang kita nggak tahu banget. Tapi emang yang namanya manusia, egonya gede banget sih. Merasa pentingnya tuh tinggi gitu. Akhirnya saat kita tidak menyadari keberadaannya dia, kita nyarinya nggak ada arah gitu. Akhirnya nyari terus keluar. Dianggap lagi nongkrong di satu tempat, didatengin ke situ gitu. Dianggap lagi ada di suatu situ, kita menuju ke situ. Padahal kalau kita bicara dia adalah maha ruang, ada nggak yang di luar ruangannya Allah? Bu, saya di sini lagi di dalam ruangan nggak? Berdiri di sini. Pindah 1 senti? Pindah 1 senti? Bisa nggak saya di luar ruangan ini? Nggak bisa. Jadi di sini ada Allah nggak? Di sini. Di sini. Itulah kenapa aku selalu ada di mana saja kamu. Sejauh-jauh kamu pergi, aku akan selalu lebih dekat. Kenapa? Kan aku ruangannya, kata Allah. Oke? Sip? Jadi bisa menjauh nggak kita sama Allah? Nggak bisa. Tetapi bukan masalah jauh secara jarak dan geografis, bukan. Tetapi jauhnya itu dalam konteks yang namanya aku tidak pernah jauh, tapi pun aku jangan-jangan nggak sadar gitu. Oke? Bu pernah ngelihat ada profesor ketinggalan kacamatanya di sini. Set, nyari-nyari kacamata. Mana ya? Mana? Ya, bagus ya. Itu responnya bagus ya. Oh, nggak usah profesor ya, benar. Ya, paham ya? Sesuatu yang dekat kalau kita nggak sadar pasti akan jauh atau nggak ada. Ya kan yang sering saya kasih analogi ya, ada suami istri lagi candlelight dinner, duduknya cuman jarak 1 kursi.
Secara letak geografis cuman beda berapa senti sih, tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa, jadi jauh nggak? Jauh. Jadi yang serumah tuh belum tentu dekat, Bu, belum tentu. Betul nggak? Karena bukan urusan tempatnya, bukan, tapi urusan kesadaran. Oke? Sip ya? Jadi jangan kayak ikan yang nanya air ada di mana, ya jangan tuh, Bu. Gimana dia nanya air ada di mana? Emang kamu hidup di mana gitu? Sip? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau sedikit dulu masuk ke esensi-esensi nih ya. Berarti kita bukan kekurangan jarak terhadap Allah, tapi kita kekurangan kesadaran terhadap Allah. Ya. Maka kalau saya sebut ini kesadaran yang 100%, itu dia bisa turun ke kesadaran yang tinggal 1%. Maka semakin kesadarannya turun, semakin kesadarannya di level yang bawah, semakin jarak dengan Allahnya tebal. Berarti semakin kesadarannya naik, semakin jarak dengan Allahnya dekat. Meskipun itu nggak pernah kemana-mana. Oke? Berarti pertanyaannya, ketika kita disuruh ilaihi rojiun, gini deh, dekatkanlah jarak jauhmu dengan Allah yang asalnya jaraknya di 1%, kalau bisa naik ke kesadaran-kesadaran berikutnya sampai kamu mendekati 100%. Berarti di sini ada gap nih. Gap ini kalau dalam bahasa Arab disebut hijab. Apa, Bu? Ini bukan kerudung, bukan, beda cerita nih. Hijab itu batas, dinding. Jadi antara aku dengan Allah ada hijab. Nah, hijab ini nih nanti yang akan kita bahas hari ini. Kok sampai ngerasa Allah tuh jauh banget nyari Allah? Kenapa? Karena ada gap ini sendiri gitu kira-kira. Sampai sini oke? Pertanyaan, setiap orang pasti punya gapnya nggak? Pasti. Makanya kita disekolahin di bumi. Bumi adalah tempat belajar untuk mempersempit gap ini gitu. Makanya mempersempit gap ini perlu yang namanya belajar. Makanya jangan lupa, salah satu misi kita datang ke sini, satu, belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran. Berarti semua yang datang ke bumi perlu pendidikan nggak? Berarti terdidik atau tidak terdidik? Ah, udah gitu aja. Makanya Allah mendidik dengan nama yang namanya Rob. Robul Alamin, dia lagi mendidik gitu. Kalau istilah saya yang lebih gampang, Bu, supaya kita hidup agak lebih bahagia dari sebelumnya. Pendidikan yang nanti akan membuat gap kita semakin sempit, semakin mendekat, itu namanya pendidikan jiwa. Berarti kita dalam konteks di bumi ini lagi mengolah jiwa. Berarti saya sering sebut supaya mudah untuk memudahkan ini nih dari perspektif apapun. Bumi ini rumah sakit jiwa besar, udah gitu aja. Rumah sakit apa? Berarti penduduknya semua sakit, nah gitu. Dengan kadarnya masing-masing. Iya. Jadi ibu kalau ketemu orang nyebelin, Bu, alah, sesama pasien rawat jalan, udah beres. Karena dia lagi belajar nggak? Kita lagi belajar nggak? Udah sama-sama murid yang lagi belajar gitu. Sip ya? Gak ada di bumi ini, bahasa gampang lah ya, gak ada di bumi ini yang gak belajar tuh gak ada. Pertanyaan saya, berarti pembelajaran ini linear atau gimana ya? Berarti pembelajaran ini dinamis nggak? Dinamis. Makanya disuruh sholat, Bu. Bu, sholat itu untuk orang yang terdidik, orang yang baik, orang yang soleh, atau orang yang sesat? Yang mana? Ih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Sholat itu untuk orang yang udah lurus atau belum lurus? Belum lurus justru. Maka disuruh ingat kalau kamu belum lurus. Makanya waktu sholat ngomong ihdina sirotol tunjuki aku jalan yang. Berarti udah lurus belum? Belum. Jadi ibu kalau ngelihat orang sholat udah lurus atau belum? Nah gitu. Iya. Makanya kalau udah ngerasa lurus ya gitu deh gitu.
Paham ya? Tapi jangan aneh-aneh, udah jangan aneh-aneh nih, mulai aneh-aneh nih. Enggak, bukan gitu maksudnya. Gini, semua konteks adalah dinamis. Jadi jangan, aku tuh udah sholat. Justru sholat itu confessing, saya belum lurus, menyatakan aku tuh belum lurus-lurus amat kok. Berarti hidup itu selalu melurus terus nggak? Ya, jadi nggak ada yang udah lurus bener belum, nggak ada, Bu. Makanya masih perlu sholat, reminder kita supaya tetap lurus. Oke? Paham ya? Sip. Nah, gap ini namanya dunia. Oke? Pencapaian derajat dari 1% ke 100% setiap naiknya, ujungnya puncak kesadaran itu namanya akhirat. Jadi dunia nggak berbicara tentang geografis. Sok, saya mau nanya, ibu hidup di bumi atau di dunia? Nah, mulai nih. Hah? Kita ini hidup di bumi atau di dunia? Di Ancol ada bumi fantasi atau dunia fantasi? Kenapa nggak pakai bumi fantasi? Mau dia sih ya, nggak apa-apa ya. Tapi itu lagi mau berbicara bukan masalah placementnya. Oke? Bu, waktu doa itu menggunakan terminologi fil art atau fidunia? Robbana, atina, fidunia atau fil art? Fidunia, berarti nggak ngomongin bumi dong. Berarti kita hidup di bumi atau hidup di dunia? Tapi Allah ngomong, aku akan menciptakan khalifah fil ard, di muka bumi. Jadi Adam itu khalifah di dunia atau di bumi? Pusing nggak? Sip ya. Nah sekarang maaf nih. Ketika kira-kira nggak terlalu mendalami ini, dianggap yang penting sekarang dunia, nanti akhirat. Sekarang saya tanya Bu, maaf ya. Akhirat itu konsekuensi dari dunia nggak? Iya nggak? Iya dong. Sekarang tuh udah mikir gini, alah nggak apa-apa lah di dunia sakit, sengsara, yang penting nanti di akhirat. Lebih puyeng. Bener nggak? Sekarang saya tanya, yang benih itu dunia atau akhirat? Dunia, karena akhirat adalah buah dari benih yang kita rawat. Benar nggak? Jadi sekarang saya tanya, fokus kita kemana sebenarnya? Orang ngejar akhirat. Akhirat itu konsekuensi. Kalau beresin dunianya, akhirat pasti oke. Clear? Kan ada orang gini, kamu tuh duniawi banget ya. Itu tuh biasanya datang dari keirian aja sih gitu. Nah, tuh yang ketawa pasti ngalamin sih. Kayak duniawa banget ya, duniawi gitu. Iya, dia mungkin cari terminologi yang supaya kelihatan religius, gitulah kira-kira. Itu kan julid-julid religius, Bu. Paham ya? Ini saya pernah dapat pelajaran dari Gus Baha. Justru kalau kamu dunianya beres, akhiratnya aman. Berarti yang diberesin dunia, otomatis akhiratnya buahnya bagus. Sekarang saya tanya Bu, ada nggak hasil yang salah? Nggak ada. Sekarang orang, aduh hasilnya tidak memuaskan. Kamu nanamnya nggak beres. Nggak ada hasil yang salah tuh, nggak ada. Tapi progressing ongoing prosesnya yang mungkin kitanya nggak fokus gitu. Oke? Jadi selamat dunia atau akhirat? Dunia. Dua-duanya tetap bolak-balik. Awas nih, kita jangan linear gitu loh, Bu. Dan orang yang duniawi itu bukan orang duitnya banyak, mobilnya bagus, bukan itu.
Bukan itu, Bu. Ini sekarang karena nggak ngerti ini, aku mau melepaskan dunia gitu. Melepaskan ke dunia, jadi nggak mau pakai inilah, pakai ini, tapi hidupnya sengsara gitu. Jadi kayak hore gitu loh, Bu. Ya udah gitu. Quote and quote, karena dia merasa bahwa dunia itu adalah ketika hartanya banyak, jabatannya tinggi. Bukan. Bu, sekarang saya tanya, pernah dengar gini nggak? Kemiskinan itu mendekati kepada kejahatan. Pernah dengar nggak? Iya, berarti yang miskin bisa jahat nggak? Apalagi yang kaya, Bu. Itu lebih sadis lagi. Ini levelnya juta, ini T gitu. Betul nggak? Iya, berarti bukan urusan itu. Oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Dah. Berarti dunia itu adalah gap antara aku dan kesadaranku. That's called dunia. Tapi masuk ke level kesadaran, saat sadar itu lagi di akhirat namanya. Maka akhirat itu yang akhir. Akhir itu nanti ujung-ujungnya ke Allah juga kok gitu. Tapi nanti kita ngerti. At least, Bu, kita tuh dikit-dikit jangan surga nanti, neraka nanti, barzah nanti, dunia akhirat nanti gitu. Enggak. Bukan itu gitu poinnya. Karena kenapa? Semua yang diceritain itu konteksnya adalah hidup cuman terjadi di sini sekarang saat ini. Oke, Bu? Sip? Dan yang membuat kita susah di saat ini karena dunia ini nih. Dah, karena si dunia ini nih. Dikit-dikit nanti gimana ya? Udah dinanti hidupnya. Makanya, Bu, kalau orang lagi naik motor kebanyakan ngelihat spion, nabrak mulu. Paham nggak maksud saya? Saat dia terlalu sibuk dengan masa lalunya, nabrak mulu akhirnya. Aduh, dulu ya diseselin terus. Tahu gitu ya kan nggak milih dia misalnya. Kamu yang milih, kamu yang nyesel gimana sih gitu. Betul nggak? Berarti ini nggak pernah bisa lepas karena kata kuncinya adalah hukum konsekuensi. Sip? Oke? Jadi, Bu, kalau mau masuk surga jangan jangan. Ketemu Allah nunggu nanti di tanah kusir dulu. Siapa tahu nggak ketemu kan nggak tahu ya. Siapa tahu nggak ke tanah kusir benar. Siapa tahu penuh ya. Full book. Bu, ini oke, Bu? Sip ya? Mantap nih, kalau sama yang cerdas-cerdas tuh langsung cepet nyampe gitu, asik ya. Top lah, udah. Sip ya? Paham ya? Nah, berarti the problem adalah apa yang menyebabkan dunia itu problemnya. Kok bisa sih aku terhijab dari Allah? Kenapa sih antara aku sama Allah ada gap gitu? Padahal Allah itu ruangan. Sip ya? Jadi mudah-mudahan kita nggak mikir lagi Allah ada di arsy langit ketujuh, entah berantah di mana, yang bentuknya gimana. Enggak lah gitu. Sip ya? Karena kita ini semua hanyalah hidup dalam ruangannya dia. Ini, Bu, saya kasih analogi gampang ya. Ini kursi nih. Ya. Ini ada kolong nggak? Ini kursi, ini kolongnya. Oke? Yang menyebabkan ada kolong gara-gara ada apa? Kursi. Kursi ini saya pindahin ke situ. Kolongnya ada nggak di sini? Kenapa? Udah pindah. Kursi saya pindahin ke situ, pindahin ke sana. Berarti kolong di sini tadi nggak ada dong. Ikan tadi ada gimana? Ulang. Gini. Ini kursi, ada kolongnya. Kolong ada nggak? Ada. Tapi kursinya saya pindahin. Yang ada tadi jadi nggak ada nggak? Nah, berarti waktu dipindahin si kursi, kolongnya ngikut nggak kira-kira? Berarti tanpa ada kursi nggak mungkin ada. Maksud saya, udahlah, nggak usah ngerasa penting-penting amat, nggak usah sombong-sombong amat. Kita semua cuman kolongnya Tuhan gitu. Nggak ada dia, nggak ada kita. Itu esensi. Allahu Akbar. Ya Allah, saya tuh hanya kolongmu atas namamu, bukan atas namaku. Kalau lagi iftitah, Bu, inna sholati wa nusuki, kayak yang oke banget gitu. Ya. Lagi Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, udah selesai sholat. Selesai sholat. waktu iftitah kan, ya Allah, hidupku, matiku terserah. Betul? Bismillah atas namamu. Wah, udah top.
Tapi begitu sholat, ya Allah, sebaiknya ya Allah. Jadi ngatur beres sholat. Kalau bisa ya. Pengennya sih gitu. Nah, ini pusing Allah. Ini tadi katanya aku jadi masternya, sekarang kamu nyuruh-nyuruh aku gitu. Paham Bu? Sip ya? At least di pemanasan ini kita ngerti bahwa relationship sama Allah itu eternal, nggak bisa selesai. Kapanpun, dimanapun. Jadi semua orang punya jarak yang sama sama Tuhan. Oke? Berarti kalau semua orang punya jarak yang sama-sama dengan Tuhan, semua orang punya kesempatan yang sama, tapi semua orang tidak mengambil kesadarannya. Itulah nanti Allah bilang, aku hanya menginginkan kamu kembali ke aku bukan karena aku yang nyuruh, tapi kamu yang menuju ke aku. Kamu mau mengambil jalan menuju aku atau tidak? Kamu mau melepaskan semua ego kamu untuk aku atau tidak? That's your choice gitu. Karena semua jarak dan kesempatan nggak pernah beda, semuanya sama. Nah, itulah penyebabnya, yang berbeda itu hanyalah si hijabnya, gapnya gitu. Oke Bu? Oke ini? Saya mau tanya, jadi saya lihat di YouTube segala macam ya, bahwa semua manusia itu punya genetik Allah katanya. Nah ini akan sekarang ini lagi isu terjadi bahwa dunia barat, dunia yang katanya menguasai segalanya itu akan memecah genetik ketuhanan kita. Setiap manusia itu memang terlahir ada genetiknya. Apakah itu akan bisa terjadi? Apanya yang terjadi Bu? Terjadi bahwa kita tidak punya genetik ketuhanan. Lah, kalau kita nggak punya genetik ketuhanan, yang menghidupkan kita kan energinya dia juga. Jadi apapun rekayasa itu tidak akan bisa melepaskan daripada genetiknya Tuhan itu. Nggak bisa Bu, sampai saat ini belum ada yang bisa bikin tanah kan. Contoh. Kalau kita bicara tentang Allah, ada 3 poin penting Bu, supaya nanti kita kebayang Allah tuh gimana sih. Ya simpel aja dulu ya, masuk dulu ke Ibu dikit aja, nanti kita lanjut. Pertama, dia adalah energi. Apa di semesta raya ini yang bukan energi? Gak ada. Maka secara hukum termodinamika yang mungkin akan sedikit relevan dengan ini, meskipun ini panjang ceritanya, energi itu tidak pernah hilang, tidak pernah tercipta, dia hanya bisa bertransformasi. Maka setiap energi pasti memiliki kecerdasan yang tidak ada batasannya. Dan energi yang memadat menjadi materi. Maka semua konteks apapun di semesta raya, esensinya, sumber ujungnya sama nggak kira-kira? Iya. Makanya dia adalah ruang yang nanti pelan-pelan menampil dan menampil. Contoh Bu, contoh. Ibu bisa ngelihat lampu sekarang? Bisa. Terang nggak? Terang. Ibu bisa dengar suara saya dari mic? Kedengeran nggak? Ibu ngelihat lampu sama ngelihat speaker, beda nggak? Beda nggak? Beda. Tapi sekarang saya tanya, apa yang membuat lampu dan speaker ini nyala? Sinar. Itu listriknya. Oke? Tapi kalau kita terhijab dengan dunia, saya lihat lampu dan lihat speaker terpisah, saya akan mengklasifikasikan, oh itu lampu, oh itu speaker. Kalau ngelihat fisikalnya. Tapi kalau kita agak lebih dalam, lebih esensi, oh aku sebenarnya lagi ngelihat listrik aja sih, yang lagi mampir ke lampu jadi menerangi. Sebenarnya itu listrik juga. Oh, aku sebenarnya lagi ngelihat listrik juga sih, di ini masuk ke speaker, keluar. Tapi itu listrik juga nggak kira-kira? Berarti itu listrik nggak? Itu listrik nggak? Berarti ngelihat itu ngelihat apa? Ngelihat itu ngelihat apa? Disitulah dikatakan, kemana saja kamu menghadap, kamu hanya melihat wajah Allah. Tapi menampilnya beda nggak? Berfungsinya beda nggak? Berarti kalau ibu-ibu ngelihat siapapun orang di kita ngomong orang dulu ya. Pada dasarnya, esensi intinya, dia juga nggak kira-kira? Maka kalau kita melihat pangkatnya, kita akan menjudge. Tapi kalau kita ngelihat isinya, kita tahu bahwa isinya di dia dan isinya di aku, semuanya dia juga gitu. Oke?
Dapat Bu? Berarti maaf ya. Yang membuat kita gini. Ibu ingat kan zaman Nokia 7650, ingat? Nokia yang gitu. Oh, handphone lalu kan belum ada kameranya kan? Kan dulu tuh handphone gede-gede kan? Kalau di Bandung disebutnya BAP, Bu. BAP itu artinya baledog anjing paeh. Kalau dilempar, anjing bisa mati gitu. Saking gedenya. Ya, makin kecil. Nah, 7650 itu ngeluarin kamera tuh, pikselnya masih kecil. Sekarang saya tanya, motret bunga pakai kamera 7650 sama the latest iPhone terbaru nih, bunganya sama nggak? Bunganya sama nggak? Sama. Yang beda adalah megapikselnya. Sip. Kira-kira kalau sekarang pakai the latest iPhone atau handphone yang terbaru lah gitu, kira-kira lebih clear nggak? Clear. Padahal objeknya sama nggak? Tapi megapikselnya yang beda-beda. Begitu pula kita ngelihat Tuhan. Berarti 5 orang memandang atau memiliki perspektif tentang Tuhan bisa beda-beda nggak? Tergantung megapiksel. Tapi dia lagi ngomongin objek yang sama nggak kira-kira? Gitu udah. Paham Bu? Udah nggak usah ngaji lagi. Sip ya? Berarti kalau resolusi rendah yang dilihat, oh ini si ibu merek tasnya. Nah, itu resolusi rendah tuh. Ngelihat mereknya, ngelihat itu tuh resolusi rendah aja udah. Nah. Sip ya? Tapi kalau resolusinya tinggi, udah nggak ngelihat merek, nggak ngelihat baju, nggak ngelihat apa. Aku tahu yang di dalamnya adalah sama yang dengan aku. Itu orang-orang dengan megapiksel tinggi tuh. Kira-kira menurut ibu-ibu yang megapiksel rendah sama tinggi lebih banyak yang mana? Ya udah aja sih, ya udah. Udah ngerti-ngerti aja gitu. Jadi begitu orangnya, tenang, itu dia lagi ngelihat pakai megapiksel yang resolusi rendah. Mungkin dia belum masuk ke 4K belum. Even 720 juga belum ya. Itu masih yang gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena setiap orang akan mengalami penambahan megapikselnya itu masing-masing gitu. Dengan caranya masing-masing. Sip. Makanya kalau bahasa Quran, lihat dan lihat lagi sehingga kamu jadi terang banget. Yang kamu lihat itu bukan itu. Yang kamu lihat itu bukan papan tulis, yang kamu lihat itu bukan lukisan, yang kamu lihat itu bukan kayu, yang kamu lihat itu bukan, tapi kamu hanya melihat aku. Maka kamu akan menemukan aku di mana-mana. Bagaimana kamu akan mengatakan aku adalah jauh? Bagaimana aku akan menjauh darimu sementara kamu adalah pasangan sejatiku? Kan kalau kata Rumi gitu. Oke Bu? Nah yang paling susah ngelihat Allah di orang nyebelin. Aduh Bu, susah banget. Aduh, ini Allah gini-gini amat gitulah kira-kira ya. Tapi dia juga nggak? Iya. Mau nyebelin apapun isinya dia nggak? Gitu. Cuman yang beda nanti di sininya. Oke? Dapat Bu? Paham? Clear ya? Maksud saya supaya nggak usah kemana jauh, enggak lah gitu. Nah, pertanyaannya berarti bukan objeknya, tapi yang menghalangimu terhadap objek itu yang membuat kamu nggak clear. Berarti Bu, kalau kemarin kita bicara kurban itu mendekat kepada Allah, ya kan? Kurban itu kan artinya dari kata korib kan? Jadi Bu, kurban jangan langsung mikir sapi, ya nggak apa-apa sih. Tapi bukan itu. Kurban itu artinya dekat. Sekarang saya tanya, berarti orang yang berkurban yang mau mendekatkan diri kepada Allah, betul nggak? Pertanyaannya, gimana mau mendekatkan kalau udah dekat banget? Berarti kurban bukan masalah kamu yang mau mendekat, tapi kamu mempersiapkan diri supaya dia yang mendekat sama kamu. Di mana Allah lah yang gini bahasanya. Pelan-pelan ya. Duh, bahas gini tuh susah banget, tapi mudah-mudahan oke ya. Susah banget cerita ini. Allah memawujudkan dirinya menjadi hamba.
Berarti ketika Allah mewujudkan dirinya jadi hamba, aku tiupkan ruh. Oke? Berarti ketika Allah ini adalah energi, kecerdasan, zat dan seterusnya, dia menampil pada setiap anggap aja manusia, betul nggak? Berarti di dalam semua manusia ada dianya nggak kira-kira? Sip. Saya pakai terminologi supaya gampang ya. Sumber itu disebut aku satu, dianya itu yang ditiupkan namanya ruh, disebut aku dua. Ini namanya ruh. Ini seruangan ini ada ruhnya Allah nggak? Tiupan langsung nggak? Berarti ruh yang bersemayam di dalam jasad. Berarti ruh adalah, dalam tanda petik ya, ruh ini adalah dipercikan, kalau di surat 32 ayat 9, ruh yang ditiupkan, yang dipercikan kepada jasadmu. Berarti pada dasarnya ruh ini, percikan Allah ini adalah tuan rumahnya. Oke? Berarti kalau ruh ini adalah tuan rumah, jasad ini rumahnya nggak? Jasad ini rumahnya nggak? Maka rumah itu disebut Masjidil Haram. Rumah nih, ini rumah nih. Makanya ini nanti disebut arsy. Arsy itu wadah. Duh, gimana ya bahasanya? Gini. Vessel. Kontainer. Ibu kalau nanti pulang nih bawa rantang misalnya ya. Rantang itu kan kontainer buat si soto kudus, bener nggak? Nah, kalau pakai soto kudus gampang contohnya ya. Nah, bener nggak? Sekarang saya tanya, yang kita akan makan soto kudusnya atau si rantangnya? Berarti dia dimasukin ke kontainer, betul nggak? Ada 5 si Tupperware lah ya biar agak keren ya. Ada 5 Tupperware, isinya sama nggak kira-kira si soto kudus? That's it. Nah Bu, yang terjadi sekarang adalah yang dimana Allah yang harusnya jadi tuan rumah di rumahnya sendiri, dia sering jadi tamu sekarang. Kenapa? Karena muncul dunia tadi, karena muncul ego tadi, yang menjadi tuan rumah adalah egomu. Jadi Allah kadang-kadang disimpan di gudang, kalau lagi butuh-butuh dibuka, minta, ya Allah udah, kalau nggak simpan lagi udah. Biarin saya yang jadi tuan rumah di sini. Saat ketika Allah tidak jadi tuan rumah, berarti ego yang menguasai diri nggak kira-kira? That's it. Nah, kumpulan ego ini nanti yang akan menyebabkan jarak antara kita dengan Allah. Inilah nanti yang disebut dunia. Dapat? Oke? Oke Bu? Koma. Berarti ruh kita di ruangan ini aja nggak usah jauh-jauh. Sama nggak? Sama Bu. Karena percikan yang datang langsung dari sumber. Clear? Kalau kita sekarang saya tanya, berarti dunia kita sama nggak? Iya. Ulangi. Percikannya sama. Oke? Tapi begitu di percikannya yang sama, jangan lupa kita punya satu partikel yang namanya jiwa. Ini aku 3 nih. Berarti secara bukan keruhanian sih, gimana? Gini, berarti percikannya sama, tapi kapasitas jiwanya yang beda-beda. Paham Bu? Jadi kita satu ruangan, tapi pengalaman semua di sini beda-beda nggak pengalamannya? Pengetahuannya beda nggak? Beda. Jalan cerita hidupnya beda-beda nggak? Berarti satu ruangan ribuan dunia. Maka kalau kata siapa ya? Isyana, dunia kita berbeda. Dan dunia itu hanya panggung sandiwara. That's only the game. Oke? Sip? Sekali lagi. Ruhnya sama nggak? Sama. Yang beda apanya? Nah, kesadaran ruhani ini namanya akhirat. Nggak kirain ini. Oke Bu. Bu ini sambil dirasa-rasa ya. Sambil gitu. Dirasa. Ya. Kan saya belajar sedikit lah kelas-kelas spiritualis, salah satunya sama Kang
Ya. Spiritualis lain juga yang bilang bahwa manusia itu pada saat sebelum pada saat dia baru mau jadi ruh, mau diturunkan ke dunia, dia bikin kontrak dulu sama Tuhan katanya. Iya. Kamu pesannya nanti kamu akan jadi apa di dunia? Iya. Itu janjinya. Iya. Tujuannya kita nanti ke dunia itu jadi apa? Kita masing-masing beda. Iya. Nah, sekarang tadi dihubungkan sama yang Kang Abu bilang tadi, manusia itu sebenarnya adalah petikan dari Tuhan. Iya. Kan? Nah, nanti di dunia bagaimana dia akhirnya menuju 100% itu atau 100% itu adalah pilihan masing-masing. Tuh. Nah, itu bagaimana tadi dengan konteksnya yang kontrak sama Tuhan tadi. Ada yang jadi orang baik, ada yang jadi orang jahat, yang memang perannya masing-masing gunanya kan memang buat di dunia ini kan beda-beda, makanya ada dinamika di dunia ini kan. Tuh. Nah, itu konteksnya gimana? Agak bingung. Dia sudah dikontrak sama Tuhan Ya. untuk mungkin jadi kamu akan jadi orang jahat, akan jadi ujian bagi lingkunganmu gitu. Jadi ada di situ ada orang baik, ada orang buruk gitu. Ya. Tapi di situ di sisi lain Kang Abu bilang bahwa pilihannya dia untuk menuju 100% atau tetap di 1%. Ya. Itu gimana konteksnya tuh? Ya. 20 menit lagi Bu, tenang. Nanti ke situ. Tenang, belum. Tenang, iya, tenang. Tenang. Ya, kita akan lagi menuju ke situ. Sip ya. Tapi kita, ibu-ibu maaf ya, ini saya muter-muter di sini, ini pondasi utama loh. Once kita understand, maksudnya paham banget ini, udah Bu, udah aja. Gitu. Tapi memang rada susah sih, memang. Tapi at least kita ngerti dari dasar konteksnya dulu gitu. Benar, kita semua punya misi jiwa nanti. Cuman memilih untuk menjadi misi jiwamu itu pilihan. Karena justru kita udah dikasih casting sama Allah nih, kita lebih seneng casting orang lain. Akhirnya nyuri casting orang. Tiap hari pengen jadi orang lain. Tiap hari menghidupi omongan orang. Bisa begitu nggak? That's it. Makanya yang selalu saya bilang, Bu, kalau hidup ingin sedikit lebih bahagia dari hari kemarin, jangan curi peran orang lain. Udah, dia punya peran. Jangan nyuri casting lah. Karena masing-masing kita punya casting. Nah, salah satu PR besar untuk dalam konteks pembelajaran adalah ketahuilah misi jiwamu. Gitu, Bu. Berarti masing-masing ada peran nggak? Ada. Berarti masing-masing peran ini perlu ditemukan nggak kira-kira? That's it. Finding, ini kalau pakai bahasa anak-anak sekarang namanya finding your passion, salah satunya. Oke? Berarti aku mau memerankan peranku, pilihan nggak kira-kira? Pilihan. Atau aku mau memerankan peran orang lain, pilihan nggak kira-kira? Pilihan. Tadi 20 menit akan lebih ngerti, Bu. Tapi dapat dulu ya. Dapat ya. Nih Bu, di sini ada berapa? 200 orang nih ya ceritanya. 200 orang nih, unik nggak? Otentik nggak? Nah udah. Maka 8 miliar manusia di muka bumi ini nggak ada yang sama satupun. Berarti dari 8 miliar manusia di muka bumi ini, jalan menuju Tuhan, jalannya beda-beda nggak? Ada berapa jalan berarti? Sama, segini. Maka jumlah jalan menuju kepadaku, sejumlah ruh yang aku tiupkan juga. Yang kedua, kalau pengen lebih bahagia lagi, nggak usah rese sama jalan orang lain, udah gitu aja. Ya dia punya jalan gitu. Sip ya. Orang-orang yang kira-kira belum teguh sama misi jiwanya, dikit-dikit apa coba Bu? Sekedar mengingatkan. Rese usil banget sama orang. Ngingetin orang mulu gitu. Clear ya? Dapat? Oke, Bu. Nah, simpulin dulu. Ini jam berapa ya? Oke, iya. Enggak, soalnya belum mulai kan, ini belum mulai. Tapi Bu udah sampai sini ya, get something nggak? Dapat sesuatu? Mantap Bu, mantap. Ulang ya. Aku satu itu sumber, aku dua itu ruh, aku tiga itu jiwa, aku empat itu jasad tubuh kita. Ibu-ibu main sosial media nggak? Aku 5 itu akun sosial media ibu-ibu. Iya, makanya di aku 5-nya semua beautiful, senyum-senyum. Aku 3-nya bisa sedih-sedih. Karena tampilan di aku 5 itu biasanya fake. Jadi menurut teman saya 99,9% di sosial media itu semuanya bohong kecuali bencana. Kalau bencana beneran ada.
Tapi semuanya ini yang disebut namanya maya. Apa itu maya? Ilusi. Ngelihat di sosial media terjadi gempa di Jepang. Takut gempanya di Jepang, Bu. Takutnya di sini gimana sih gitu. Ya, kalau kita terjebak, apalagi nih di 3 aja udah banyak drama, apalagi di 5. Nah makanya sekarang tuh dramanya eksponensial banget gitu. Kita masuk ke drama kuadrat lagi gitu. Makanya chaos gitu. Makanya kalau nggak ngerti mana aku yang sejati, wah udah selesai aja udah. Bingung. Makanya perjalanan ujung adalah the best value dalam semua perjalanan dalam perspektif tasawuf adalah perjalanan tiada henti untuk mengenal siapa dirimu gitu. Who am I? Makanya self inquiry untuk menelaah ke dalam diri, itu sesuatu hal dalam perspektif ini ya, itu adalah ilmu tertinggi adalah kamu kenal sama dirimu sendiri gitu. Oke? Dapat ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bentar lagi mulai nih, bentar lagi. Nih. Ruh langsung datang dari Allah nggak? Langsung nggak? Sip, mantap. Makanya di 32 ayat 9, aku tiupkan, dihembuskan. Berarti kalau ditiupkan, dihembuskan, satu nafas nggak? Satu tiupan nggak? Iya. Makanya semua ini satu tiupan gitu. Yang sering saya bilang, Bu, guru saya tuh pernah ngomong gini, Abu, kalau kamu benci sama orang lain, nyari orang yang nggak narik nafas bareng sama kamu. Siap. Terus saya pulang mikir, cari mau marah nih sama orang, dia narik napas ya sama. Iya. Makanya kita menarik udara yang sama, betul nggak? Makanya kita semua disebut satu udara. Makanya kita disebut saudara. Nah, menghisap satu udara yang sama, beda agama, jadi berantem nggak? Iya, aneh nggak? Aneh, buat orang yang mikir sih. Kalau yang nggak mikir ya udah. Sip ya? Oke. Nah, 1-2 kita package aja, udah ya. Allah itu sumber, 2 tuh tiupan. Berarti kita semua ada tiupannya nggak, Bu? Semua orang ada tiupannya nggak? Please belajar ngelihat aku 2 seseorang. Jadi mau ngelihat siapapun, ya ampun itu tuh ada aku 2-nya. Jadi jangan sampai menghormati mereknya, nih aku 4-nya, tapi lupa sama aku 2-nya. Kita bisa menghormati orang gara-gara jabatannya, tapi lupa bahwa bukan jabatannya yang paling penting. Ibu pernah dengar kata namaste nggak? Namaste, gitu? Namaste itu kan bukan gini ke orangnya, gini ke isinya. Karena aku tahu ada itu di situ. Sip ya? Bukan masalah sosoknya, bukan. Makanya leluhur kita, Bu, kalau jalan gini, dia bukan menurunkan diri di hadapan fisiknya, bukan. Karena aku tahu di depan itu ada dia. Maka di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap adalah wajah Allah. Sumber yang sama dan menampil dengan yang nggak ada batasannya. Jadi yang kita lihat hanya tampilan nggak? Contoh-contoh, Ibu di gambar ini ada gambar orang di sini, ada angka 4, ada angka 3, ada tulisan jiwa. Tapi semua tulisan ini ada dalam satu kertas yang sama. Kalau ngelihat kertasnya, apapun tulisannya, nggak ngaruh. Kalau ngelihat kertasnya, apapun maknanya, nggak ngaruh. Kenapa? Karena aku hanya melihat si layar putihnya. Nah, si titik-titik ini adalah yang sekarang ada, menampil. Maka semuanya sebetulnya pada layar yang sama nggak kira-kira? Sip. Jadi begitu, oke. Ini saya cuman terdistraksi sama aku 4-nya nih. Sebel sama aku 4-nya nih. Makanya jangan lupa, Bu, bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Apanya yang penting, Bu, bukan siapanya. Karena musuh bersama kita tuh masalah, bukan orangnya. Betul nggak? Sip. Makanya Imam Ali bilang, undur makola wala tandur makola. Kamu jangan lihat siapanya. Kalau yang keluarnya baik, ambil gitu. Kan rugi banget ya. Ketika mungkin kita nggak suka sama orangnya, tapi ternyata dia bawa ilmu yang tinggi buat kita.
Enggak, kenapa? Sebelah sama orangnya. Padahal dia datang ke kita membawa sebuah knowledge yang sangat luar biasa. Makanya Bu, maaf banget ya, gak bisa orang naik ke level ketahuidan tertinggi kalau nggak punya rumus atau nggak punya jurus yang dia pakai tiap hari. Itu namanya humble, rendah hati. Kenapa? Once kita rendah hati, udah selesai. Sip ya. Jadi Bu, nomor 1 untuk masuk ke ketauhidan yang kemarin kita udah bahas dikit, diulang-ulang. Nomor 1, gak usah ngerasa penting, udah gitu aja. Kalau udah ngerasa penting Bu, omongan yang gak didengar sakit hati, gitu. Itu penting amat sih gitu. Sip ya? Oke ya? Karena merasa tidak penting itu perlu dilatih. Kenapa? Karena tiap hari dikasih makan untuk jadi penting banget nih, si ego tuh dikasih makan mulu gitu. Oke? Kan kita udah bahas tuh. Begitu kita nggak ngerasa penting, kita tidak akan pernah lagi terusik dengan apa? Ingin dihargai. Udah Bu, kalau orang pengen divalidasi mulu, susah muternya di sini-sini mulu gitu. Pengen dihargai, pengen diakui, ngatur mulu lagi. Dah aja. Sip ya? Oke? Paham? Terakhir nih sebelum mulai. Jadi aku duanya sama nggak? Ruh kita sama nggak? Berarti ruh langsung datang dari Tuhan, dari Allah? Sip? Berarti jiwa langsung datang dari Allah nggak? Ulangi lagi ulangi. Sip, gimana? Ulang. Kalau ruh langsung ditiup, tapi kalau jiwa dibentuk. Jadi di ruangan ini ruhnya sama, yang beda kualitas jiwa. Di ruangan ini Bu, perbedaannya simpel-simpel. 1, beda level pelitnya. 1. Iya, pelit itu kan urusan latihan. Beda level marahnya, beda level irinya, beda level dengkinya. Tapi aku duanya sama nggak? Sama. Nah itu tadi, maka si jiwa itu bentukan. Dibentuk. Berarti kalau jiwa ini dibentuk, jiwa selaras sama ruh nggak rata-rata? Enggak. Karena yang ngebentuknya juga nggak ngerti-ngerti amat gitu. Paham? Clear? Berarti pertanyaan saya, dunia ada di aku 2 atau di aku 3? 3, ini namanya dunia. Kalau bentukan ini mulai direvisi, diperbaiki sesuai dengan aku 2-nya, itulah yang disebut kembali ke akhirat. Itulah nanti yang disebut ilaihi roji'un. Oke? Itulah kenapa dalam konteks hidup salah satunya manajemen jiwa. Nah, dalam perspektif Nabi Muhammad, jiwa itu disebut nafs itu nanti ada levelnya, salah satu levelnya disebut kolbu. Disebut kolbun mukmin baitullah. Rumahnya si mukmin itu ada disebut baitullah. Berarti Allah akan ada di dalam jiwa-jiwa level resolusi tinggi nggak kira-kira? Berarti baitullah ada di sana atau ada di sini? Secara esensi yang di sana gambarnya aja, ritualnya aja. Jadi menuju baitullah itu ke sana atau ke sini? Secara esensi ke sini, upacara tahunannya ke sana. Kan nggak mungkin Allah nongkrong di Ka'bah, Bu, betul nggak? Kan di sini tadi kita bilang. Sekarang saya tanya, di Pondok Indah doa, di depan Ka'bah doa, mana yang dikabul? Kenapa? Iya, berarti bukan urusan tempat. Urusan aku 3-nya, urusan dunianya, urusan hijabnya, urusan gapnya gitu kira-kira. Oke Bu? Ya. Tapi kan ada tempat-tempat doa yang makbul, itu gimana? Iya itu kan buat anak TK aja Bu. Ya kan kalau anak-anak doa di sini mah Bu, oke ini gitu nggak kira-kira? Ya karena dia kan belum ngerti gini-gini Bu. Bener nggak?
Sekarang ibu doa di depan Ka'bah. Doa di sini. Di depan Ka'bah ada Allah nggak? Ada. Di sini? Iya udah. Di mana? Di mana-mana. Tapi begitu perlu ibadah barengan, perlu ada kehusyuan, perlu ada narasi-narasi itu nggak kira-kira? Perlu. Ya gimmick lah boleh. Gitu Bu. Sip ya. Tapi balik lagi ya, ketika ibu meyakini bahwa di sini lebih oke, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngerti ini, mau di sana ke, mau di sini ke, di kutub ke, di mana, Allah kan nggak mungkin nggak ada di situ, nggak mungkin lepas dari mana-mana gitu kira-kira. Oh, iya. Untuk waktu-waktunya Ya sama Bu. Emang hari Kamis Allah cuti? Ya, gini. Oh bagus nih pertanyaannya. Belok dulu. Gini. Kalau kita mau terhubung ke Allah, salah satu yang paling penting adalah bagaimana jiwa kita dalam kondisi apa. Oke Bu? Oke, sekarang saya tanya. Ibu kira-kira bangun tidur, meeting, apa dan lain-lain, gini nggak jiwanya? Ya nggak? Nah, ngelihat sosial media, arisan lah, macam-macam lah. Tuh jiwa bakal gini terus nih. Kira-kira kalau jiwanya lagi dalam keadaan tidak tenang, terkoneksinya baik atau buruk? Kurang oke. Makanya sehari disuruh istirahat ya 5 kali. Nih dari bangun ke siang, nanti zuhur, stay calm. Asar, stay calm, dan seterusnya. Nah, contoh, tahajud itu disebut the best timing nggak kira-kira? Iya. Kenapa? Udah istirahat bobo, bangunnya fresh. Udah bangun belum sibuk sama apa-apa, jiwanya lagi dalam keadaan nice. Gimana Bu? Iya, bukan susah sih, nggak biasa aja. Oh iya, gitu Bu. Berarti pertanyaannya, maaf ya, benten nih. Berarti pertanyaannya, urusan waktu tahajudnya atau urusan jiwanya? Jiwanya. Bu, tahajud itu artinya awaken. Bangun tuh gampangannya gini lah. Yang asalnya nggak ngerti jadi oh that's it. Itu lagi hajat tuh, lagi awaken. Ya kalau ngomongin esensi. Tapi kebanyakan orang ngomongin tahajud itu waktu jam 2, setengah 3 pagi gitu nggak kira-kira? Sehingga dia bangun 2:30 harapannya dengan waktu ini ijabah doa. Meskipun jiwanya nggak settle, nggak akan kejadian juga. Habis itu tahajudnya minta proyek lagi, ya Allah semoga lah, itu mah bukan doa namanya. Misalnya Bu, dapat? Oke? Nah, ini agak-agak dalam nih ya, punten nih ya, supaya kita paham nih. Ibu-ibu, kira-kira dari 40-50 menit yang lalu, saya tahu sih, nggak 100% merhatiin amat sih. Tahu juga gitu pikiran ke depan ke sana. Ada gitu-gitu nggak kira-kira tadi? Tapi at least dalam beberapa saat tadi jiwanya more calming nggak kira-kira? Iya. Kenapa? Karena tidak terdistraksi oleh dunia yang lain. Betul? Ada calming nggak? Ibu tadi dapat aha moment nggak? Dapat dapat begitu nggak? Nah itu kalau dalam bahasa konteksnya itulah sesaat ketika fungsi tahajudnya lagi nyala gitu. Karena ibu tenang. Sok ibu gaduh ribut sekarang nggak enak belajarnya, bener nggak? Tapi relax, santai, dapat awaken. Oke? Nah saya komain. Yang ngerti ini banyak atau dikit? Dikit. Maka ketika ibu tadi lagi duduk ke sini sebenarnya kita lagi mengalami apa? Lagi mengalami tahajud. Karena jiwanya lumayan tenang. Meskipun mikirin soto kudus misalnya. Oke? Berarti setelah ada ketenangan, awaken, dapat something. Karena kenapa? Jiwanya dipenuhi dengan ketenangan. Sok ibu mau gimana? Jiwanya nggak tenang, nggak akan dapat. Sip? Dapat ya? Cuman yang ngerti esensi ini nggak banyak gitu. Udah ya, pokoknya kamu nanti tahajud 2:30 bangun aja dulu, nggak apa-apa. Karena itu tradisi. Karena itu jadi kebiasaan tradisi gitu.
Jadi sebenarnya secara hakikat, maaf, kita kumpul nggak ini sekarang? Kumpul. Kumpul itu dalam bahasa Arab disebut muktamar. Nanti kelak disebut umroh. Kumpul. Ibu duduk di sini kira-kira lagi mulai mendekat dan mengenal Allah nggak kira-kira? Iya, mendekat itu Arafah. Jadi ini bisa berfungsi sebagai padang Arafah nggak? Ibu dari tadi perjalanan dari aku 4 ke aku 3 lagi masuk ke esensinya nggak kira-kira? Lagi menuju Baitullah nggak? Iya, itu haji nggak kira-kira? Ya jadi ibu datang ke sini haji iya, umroh iya, tahajud iya. Cuman nggak usah cerita-cerita, udah gitu aja. Jangan aneh-aneh. Begitu pulang, Bu dari mana? Abis umroh. Dari mana? Pondok Indah. Wah udah gini, langsung. Paham ya? Gitu Bu kira-kira. Iya. Tahajud kok siang? Apa sih gitu tuh? Iya. Dan yang ngingetin tahajud juga rata-rata habis ngingetin tidur lagi Bu. Tahajud ya tidur lagi gitu. Misalnya. Gitu. Paham Bu? Clear ya? Sip. Ulang. Jadi Allah urusan sama ruang waktu nggak? Enggak. Tapi kalau yang belum ngerti ini perlu ada gitu-gitu dulu nggak kira-kira? Nggak perlu Bu. Perlu ada narasi gitu. Narasi itu penting banget Bu. Emang yang ngumpulin orang berapa haji juta kali ya? Ya, yang ngumpulin jutaan orang itu dikumpulin pakai apa sih? Narasi. Udah. Paham ya? Jadi narasi penting nggak? Penting. Tapi tergantung kita mau menyikapinya gimana. Makanya mabrur itu bukan perginya, pas pulang. Begitu pulang kemabrurannya baru dicek and recheck. Gitu. Makanya bukan urusan gelar. Sok, Nabi Muhammad ada gelar hajinya nggak? Haji Muhammad SAW nggak ada Bu. Ya, sekarang berarti orang yang memakai gelar haji ngikutin siapa? Nggak tahu. Orang Nabi Muhammad nggak masang gelarin namanya. Gitulah kira-kira. Sip ya? Dah. Ini kita nggak mulai ya ngomong-ngomong. Jam berapa? Ya. Kalau sekarang innalillahi itu kan kita selalu bicara untuk yang meninggal. Sekarang baiknya tuh kalau kita melihat orang yang meninggal itu apa? Nggak apa-apa Bu. Tetap. Cuman nanti lebih ngerti lagi. Innalillahi, oh ya Allah, aku pengingat ya. Aku juga bakal gitu. Gitu loh Bu. Contoh. Ibu kalau ada orang yang meninggal yasinan nggak? Suka yasinan? Kenapa yang dibaca yasin sok saya tanya? Iya. Kalau Al-Baqarah kepanjangan Bu, udah gitu aja. Lama. Acaranya lama gitu. Udah, yasin ya pas-pas lah gitu. Ya nanti kita bahas. Enggak, maksud saya waktu baca yasin itu untuk orang yang meninggal atau untuk kita? Nah, untuk yang itu. Iya, makanya kebanyakan orang yasinan itu dilakukan hanya dalam bentuk tradisi. Yasinan yuk, semoga gitu nggak? Iya, padahal so ibu nanti baca deh dari 36 Yasin ya 36 ya. Dari 69, 70, 71, 72 itu kalimatnya cuma mau bicara bahwa ini untuk yang hidup ya. Supaya kamu sadar, kamu bakal gitu. Waktunya nggak tahu. Nah, sebelum gitu, udah pulang atau belum gitu loh Bu? Bu maaf ya, mati dulu baru pulang atau pulang dulu baru mati? Ya nggak usah dijawab sekarang. Yang jangan mati tapi nggak pulang. Sok saya mau nanya, suka doa gini nggak? Ya Allah, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah gitu. Iya. Dan almarhum itu gelar kepada orang yang udah meninggal, betul nggak? Iya, almarhum itu yang dirahmati namanya. Jadi ibu kalau sekarang dapat berbuat baik, happy, dirahmati nggak? Almarhum namanya. Artinya yang dirahmati, bukan gelar orang mati, bukan. Sekarang saya tanya, ibu mau dirahmati udah mati atau sekarang? Ya maka cepet-cepet jadi almarhum gitu maksud saya. Ini kan kalau yang nggak ngerti langsung gitu tuh, sumbu-sumbu pendek yang IQ ya gitulah, pasti gitu. Kenapa? Karena pemahaman konteksnya yang tadi pada level tertentu gitu. Oke? Sip? Oke nggak ini? Ibu paham apa puyeng? Udah ya? Udah Bu, dari tadi tuh saya cuma membahas ini nih, dah aja.
Dah. Baru mulai. Mulai ya? Mulai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti kita ngerti banget. Ini Allah nih. Ini gap. Ada gap. Oke? Maka kalau gapnya makin tebal, dia nggak tampak. Ya, gap ini namanya dunia. Sampai ke sininya namanya akhirat. Kita di sini ceritanya. Oke? Sekarang saya tanya, kita bagian dari Allah sendiri nggak? Iya. Tapi ada gap nggak? Iya. Dari mana gap ini datang? Iya, dari mana? Ego. Iya, ego kan terminologinya. Dari mana datangnya? Ya, jiwa wadahnya. Dari mana pertanyaannya? Ya, bahasa gampangnya berarti dinding ini bawaan langsung dari Allah nggak? Enggak. Dibentuk. Maka kita semua ini sebetulnya bentukan dari pihak luar. Jadilah kita saat ini. Oke? Nah, ingat gambar ini ya Bu ya. Jangan lupa. Nah, nanti saya mau balik lagi ke sini. Supaya after ini Bu, ngerti banget kenapa gini, kenapa. Kalau nanti kita paham ini, nanti banyak banget hal yang akan resolve gitu. Ngerti kenapa begitu. Dah. Nih ya. Sekarang saya bikin ke bawah. Allah meniupkan ruh, berarti percikannya. Oke? Si ruh aku dua nih. Tapi ketutup. Sama yang namanya jiwa. Berarti pembatas antara kita dengan Allah, gapnya itu adalah jiwa. Itu dulu yang gampang. Clear? Berarti jiwa bisa menjadi barrier nggak? Bisa menjadi hijab nggak? Iya. Pertanyaan, jiwa langsung datang dari Allah nggak? Enggak. Datang dari mana dia? Saya sebut ya, bahasa gampang. Saya akan menyebutnya, jiwa datang dari mana? Dari pihak lain namanya. Dari luar. Berarti pihak lain ini memberikan sesuatu kepada jiwa kita, di mana yang semuanya nempel di jiwa kita, membuat jarak antara kita dengan Allah. Paham? Oke? Contoh. Di surat 16 ayat 78, kamu lahir ke muka bumi, kamu nggak tahu apa-apa. Tapi aku beri kamu pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Berarti si manusia itu selalu punya tools, alat untuk menerima semua informasi untuk masuk kepada jiwanya. Apa? Itu yang disebut dengan senses atau panca indera. Sip? Oke? Sekarang saya tanya Bu, diri kita yang sejati sebenarnya ruh nggak? Iya. Tapi begitu lahir, kita langsung dijadiin orang lain. Karena begitu lahir, langsung dikasih identitas. Ibu milih nama sendiri nggak? Enggak, berarti tempelan. Agama milih sendiri nggak? Enggak, berarti tempelan. Makanya kan kadang-kadang maaf ya, ini kita ngomongin fakta. Orang yang terlahir Islam gara-gara udah ngerasa turunan Islam, ngerasa paling Islam. Tapi ditanya Islam apa, nggak tahu. Justru ilmunya bisa lebih dalam sama orang yang pindah menuju agama Islam. Bisa beda. Betul nggak Bu? Kenapa begitu dia terlahir di keturunan Islam, aku udah Islam, aku udah megang kunci surga, yang penting aku nanti pasti masuk surga. Meskipun ke neraka dulu bentar, misalnya. Sekarang saya tanya, yang menjadi kata kunci surga, identitas Islamnya atau perilaku Islaminya? That's it. Kita boleh punya identitas Islam, tapi belum tentu Islami. Tetangga kita boleh tidak punya identitas Islam, tapi perilakunya lebih Islami. Maka di hadapan Allah, nggak ngelihat aku empatnya. Nggak ngelihat ini semuanya. Yang aku lihat adalah kualitas value-nya gitu. Sip ya?
Oke sampai sini? Dah. Begitu brojol Bu, ini langsung ketutup nih, langsung ada puff. Kalau di filmnya Keanu Reeves itu langsung masuk ke wilayah namanya Matrix. Makanya si Neo didatengin sama Morpheus nanti. Shh, balik dong. Enggak. Begitu dia sadar, iya ya. Berarti kita kejebak di Matrix nggak? Iya. Yang bikin Matrix siapa? Pihak lain. Oke? Sip ya? Nah, Bu saya mau mengenalkan sedikit ke sistem malaikat, boleh ya? Nah, malaikat itu fungsi kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi si jiwa kita ini, dia punya fungsi. Ibu dengar malaikat jangan tiba-tiba putih, ada sayap cik. Bukan ya, jangan gitu. Bukan itu poinnya. Tapi function. Nanti malaikat itu bisa kita ngomongin sebagai knowledge macam-macam. Tapi saya pengen ngaitin dulu ke sini supaya kita open wide. Ibu pernah dengar kata Raqib Atid nggak? Pencatat. Rocky Gerung. Ya. Menurut ibu-ibu, Raqib Atid kerja nggak setiap detik? Iya. Begitu ngelihat set, ih jelek banget, nyatet. Bener nggak? Komplain, komen, nyatet nggak kira-kira? Maka sistem pencatat itu sudah ada di jiwa kita. Raqibun Atid itu sudah bekerja sejak brojol, dia ngerekam segala sesuatu. Oke? Berarti melalui semua indera kita merekam lingkungan kita nerima semua potret-potret rekaman. Berarti kita semua pada dasarnya menyimpan potret-potret itu nggak kira-kira? Iya. Menyimpan rekaman-rekaman itu nggak kira-kira? Iya. Terbentuklah di dalam jiwa. Berarti pertanyaannya, rekaman baik disebut Raqib, rekaman buruk disebut Atid, gitulah bahasa gampangnya. Contoh Bu, contoh ya. Ada anak lahir, terus. By the way Bu, yang langsung ngasih jiwa kita rekaman-rekaman siapa? Orang tua, bener. Atau guru, figur otoritas. Informasi dari orang tua sama guru masuk plek nggak ke kita? Iya, percaya lagi. Kenapa usia 0 sampai 3, nanti 3, 4 sampai 7, ini masa-masa krusial penginstalan si jiwa. Karena menurut neuroscience dalam konteks mirroring effect, anak mulai sadar aku ada itu di usia 2-3 tahun. Begitu ngaca baru mulai, ada something. Berarti dari lahir diisi data-data nggak? Iya. Diisi potret-potret nggak? Iya. Rekaman-rekaman nggak? Dan semua rekaman itu adalah makhluk yang kelak nanti hidup. Yang namanya makhluk hidup itu perlu makan. Nah makanya Bu, nanti kita ngerti. Kita lagi bareng sama triliunan makhluk lain yang bareng hidup sekarang. Siapa makhluk itu? Rekaman. Contoh nih. Begitu kita dapat informasi dari pihak lain, terrecord nggak di kita? Terrecord. Ada recording lagi nggak? Coba Ibu, kita perhatiin deh. Tiap detik itu kita ngerekam. Berarti kalau saya udah 43 berarti ya. Nah, 43 tahun saya merekam pihak lain. Berarti saya kumpulan rekaman-rekaman itu nggak kira-kira? Iya. Dan itu saya bukan? Bukan. Jadi kalau yang hidup itu rekaman, kebencian, kedengkian, memori, trauma, semua hidup bareng sama kita sekarang Bu. Sehingga kalau kita tiap hari ngasih makan rekaman-rekaman itu, tumbuh subur dia taking over kita akhirnya.
Maka kenapa orang bisa benci banget, bisa marah banget? Kenapa? Karena dia memutar rekaman kebencian itu. Padahal bencinya udah hilang. Contoh. Nih ya, kita ngomongin konkretnya. Ibu sampai sini oke, Bu? Berarti maaf ya, setiap orang punya rekaman yang beda-beda nggak? Itulah unik dan otentik, nggak ada yang sama, Bu. Ini saya tanya ibu satu-satu ngomongin apa itu Jakarta, pasti jawabannya beda-beda semua. Tergantung rekaman yang ada di dalam. Tapi ingat, rekaman itu semua bukan dirimu, bukan. Dan rekaman-rekaman itu yang terus hidup, yang terus dikasih makan, terus hidup, terus dikasih makan, akhirnya jadi yang namanya habits. Bu, orang kecanduan judi karena ada rekaman judi dan tiap hari dia kasih makan, nggak bisa berhenti judi. Kenapa? Diputar lagi. Saat dia nggak dikasih makan sampai sekarat dan mati, dia pasti akan mengulang hal yang sama. Itu yang disebut habits. Dan yang menarik, 96%, 97% yang kita, ya 99 aja biar lebay ya, kita dikuasai oleh rekaman gitu. Jadi tiap hari yang hidup tuh pihak lain ini gitu. Nah, rekaman-rekaman ini semua namanya dunia. Melekat akhirnya pada rekaman itu gitu. Contoh. Ibu bisa lihat spidol? Sip. Kerekam nggak kira-kira? Dah. Sekarang saya simpan di sini. Spidolnya udah masih ada di tangan saya atau enggak? Tapi ibu pulang bisa ingat nggak? Yang nyata, yang di kantong saya atau yang di pikiran ibu? Nah, mulai. Ini. Kan ini spidol. Ini spidol. Kantong. Udah nggak ada dong. Tapi di sini ada terus nggak? Ya. Berarti yang dibawa pulang spidolnya atau rekaman spidolnya? Nah gitu. Spidolnya mah udah nggak ada. Sip ya? Maka kelak jadi memori nggak? Iya. Ngelihat gelas, direkam, pecah. Di rekaman ini nggak pecah. Dan pengennya nggak pecah, padahal realitasnya udah pecah. Berarti antara realitas kenyataan dan rekaman selalu sama atau selalu beda? Nah, itu yang jadi masalah. Oke, Bu. Contoh lagi, nih ya, agak relevan. Ibu pernah ketemu orang nyebelin nggak? Pernah nggak ngerasa disakitin hatinya sama orang lain? Pernah nggak? Nah, sekarang saya tanya. Satu. Ketika dia menyakiti hati kita, mengatakan sesuatu ke kita tentang hal-hal yang buruk, kira-kira kata-katanya itu buruk atau aku memaknai kata itu buruk? Yang mana? Makna datang dari rekaman nggak kira-kira? Iya. Dengernya nggak live. Bu, ini kan saya lagi live. Ibu bisa tonton ulang nggak? Udah bukan yang live nih. Betul nggak? Maka yang bermasalah sebetulnya bukan aku benci, tapi aku dengar dengan rekamannya, aku nggak ngedengar live, akhirnya terdistorsi. Aku memaknai itu menyebalkan, jadi marah sama dia. Betul nggak? Berarti pertanyaan saya, ketika kita diomongin nggak enak hati, sakit hati, pertanyaan, suaranya yang bikin sakit atau sakitnya udah ada? Nah, karena ada rekaman. Paham, Bu? Dan jangan lupa, dia mungkin ngomonginnya ngejelekinnya sekali, tapi pulang ke rumah ingat lagi, di ketemu teman diomongin, dia kemarin diomongin lagi, gitu nggak kira-kira? Iya. Jadi yang jauh lebih jahat siapa? Dia ngenyakitin sekali, pikiran kita menyakiti kita ribuan kali karena kita membiarkan rekaman itu terus hidup gitu. Betul nggak, Bu? Ngilanginnya gimana? Gimana, Bu? Menghilanginnya
Ya, tar dulu. Ya, ntar ke situ. Ngilanginnya jangan dikasih makan. Gimana cara tidak memberi makan pada sesuatu rekaman-rekaman kita? Satu, Bu, memaafkan. Selesai. Ya, susah rekaman berarti. Susah ya memaafkan. Rekaman nggak? Rekaman. Iya. Karena kalau sudah memaafkan, pasti di dalamnya menerima. Kalau udah nerima, jelek lu, Bu, saya kasih rumus ya. Ini pokoknya rumus, Ibu pakai boleh lah. Mau diomongin apa, digimanain, satu aja Bu, misalnya, ih gendutan, udah emang aja, beres. Udah, titik. Ih kamu kok jadi teman sekarang? Emang, udah, beres. Yang ngomong happy kitanya nggak gimana, bener nggak? Iya. Berarti dia ngomong, Bu maaf ya, dia ngomong berdasarkan rekaman dia nggak? Ibu jangan lupa ya, setiap orang akan memperlakukan kita sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Selesai. Once dia menjelekan kita, berarti dia sering banget ngejelekin dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia selalu memutar rekaman itu. Contoh. Ibu kalau bangun suka kaget nggak pas ngaca? Ya? Oh enggak, kalau kaget tuh biasanya pas mau ke undangan sih. Sok, Ibu kalau ya, begitu bangun tidur lihat kaca, buset dah. Langsung kan dia kembalikan ke rekaman. Nah, ini baru gua. Kurang dikit, nah gitu. Nah ini baru gua. Bisa begitu nggak? Kenapa? Konfliknya sama rekaman masalahnya. Gitu. Sehingga nih kita Ibu ngerekam saya sekarang nih ya. Kita nggak ketemu, Ibu nggak ngelihat 10 tahun. Kenyataannya pasti beda nggak? Kok pangling? Gitu, bisa gitu nggak? Begitu ngomong pangling berarti dia ngomong pakai rekaman lama. Ya elah nggak update banget sih gitu misalnya. Paham Bu? Nah maksud saya, nih ya, to be simple aja. Dunia adalah rekaman-rekaman itu semua. Dah gitu aja Bu. Jadi rekaman kehidupan sebelumnya segala tetap nempel. Nempel. Udah nggak usah kehidupan sebelumnya, kelamaan Bu. Ini mah kita di 10 tahun yang lalu juga udah banyak banget. Ya kebayang nggak? Berarti sekarang pertanyaannya, kita mau menghidupkan rekaman itu atau mau menghidupkan yang sejati? Dah gitu aja. Sip ya? Oke? Berarti yang menutupi si kesejatian ini rekamannya banyak banget nggak? Iya. Potretnya banyak banget nggak? Iya, kita tuh kolektor pencatat Bu, tukang nyatet. Catat. Dan kita ngelihat sesuatu pakai catatan kita gitu. Makanya begitu Ibu kesel, bete, benci, ya ini kita ngomong yang jelek. Kalau yang bagus-bagus udahlah ya. Simpan baik-baik file-file yang bagus tuh oke. Tapi Bu, at some point nanti akan ada bentrokan sama nurani. Kayaknya enggak deh. Ini kayaknya rekaman-rekaman kayaknya enggak serg gitu ngerjainnya. Contoh nih ya, saya kasih contoh nih. Ini saya ngomong pakai fakta aja ya. Maaf ya, contoh. Koma dulu ya. Orang tua punya pengaruh besar nggak sama rekaman ini? Iya Bu. Maka pastikan jangan ngasih banyak rekaman buruk sama anak gitu. Mau nggak mau, si anak itu korban dari inner child, luka batin, apapun itu namanya, itu pasti yang ngasih orang tuanya, pasti fix. Makanya Bu, ini anak nih, ini bapak. Si bapak bisa ngasih program nggak sama anaknya? Bisa ngasih rekaman buruk nggak? Makanya Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya. Pak, sorry ya, rekaman papa nggak saya ikutin ah. Kenapa? Absurd. Udah nggak relevan. Berarti Ibrahim nurut sama bapaknya nggak? Enggak, dia nggak mau ngikutin rekaman bapaknya. Karena kenapa? Bapaknya ngajak nyembah berhala. Berhala itu apa sih Bu? Rekaman-rekaman lama yang sudah mematung dan susah lagi dirubah. Makanya disebut patung. Ingat ya, berhala itu bukan patung. Rekaman yang sudah membeku, mematung. Itu berhala. Mana ya? Ada patung nggak ya?
Ya kalau ada patung, ini rumah ada berhala. Bukan gitu, bukan. Tapi kalau ada, ini anggap aja ya, ini patung nih ya. Dari pertama beli sampai sekarang berubah nggak? Enggak, berarti mematung. Berarti dia tidak Jadi kalau pemikiran kita sama sama 10 tahun yang lalu, kesadaran kita sama sama 10 tahun yang lalu, kita mematung nggak? Itu namanya menyembah berhala. Pasti kudet. Ibu tahu kudet? Kurang update. Nah gitu. Dapat? Clear ya? Nah, itulah kenapa ini kalau kita refleksi ke kemarin nih. Ketika Ibrahim mau ngikutin bapaknya, karena kenapa, Pak? Sorry ya. Saya tidak mau mengikuti rekaman yang lama karena kenapa? Saya mau menemukan yang sejati. Makanya Ibrahim dikasih tahu, awas loh ya, kamu jangan nularin ke Ismail. Sembelih tuh rekaman lamanya, biarin dia tumbuh sesuai dengan benihnya. Betul nggak? Jadi apa pelajarannya Bu? Pak, dari bapak anak ini? Satu, tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Karena belum tentu rekamannya benar semua. Dan hidupilah sesuatu yang esensi, bukan dari rekaman gitu. Nah, rekaman-rekaman itu disebut ilusi. Dapat? Sip ya? Karena pada akhirnya satu aja penutup untuk hari ini. Hidup tidak akan pernah bisa melawan kenyataan. Nggak bisa. Hidup tidak pernah bisa melawan kenyataan. Berarti pertanyaannya, kalau kita tidak bisa menerima kenyataan, kita lagi hidup di dunia. Ini kan sumber ekspektasi di sini semua. Pengennya tuh ya aku tuh anak, ya itu kan pengennya ibunya. Realitasnya kan nggak begitu. Pengennya begini, makanya saya sering, Bu, kalau dalam hidup ada masalah nggak Bu? Banyak atau dikit? Nah itu jawaban dunia banget tuh. Satu masalah mah Bu, apa yang diinginkan nggak kejadian, udah gitu doang. Nah yang diinginkan datang dari rekaman nggak? Dari program nggak? Begitu nggak sesuai dengan realitas, nah gitu. Nah di pertemuan yang akan datang nanti kita akan bahas realitas itu kelak kita sebut namanya Allah. Titik-titik dunia ini namanya ilah. Maka la ilah, nah gitu. Gak akan ada rekaman yang kejadian kecuali kenyataan. Kalau kamu tidak bisa menerima kenyataan, pasti kamu di level rendah, namanya neraka. Kalau udah berdamai dengan kenyataan, namanya surga, gitu. Jadi kalau lagi bete, ibu di mana? Suka bete nggak? Suka lah. Berarti pernah ada pengalaman neraka gitu? Ada? Iyalah, semua orang pasti ada nerakanya Bu. Dan ingat, neraka itu bukan tempat penyiksaan. Bukan. Untuk mematangkan. Karena steak nggak dibakar, nggak juicy, nggak enak. Maka api neraka bukan penyiksa, menyiksa, bukan, mematangkan. Karena perlu dimatangkan dengan api, supaya apa? Naik kesadarannya. Dan jangan lupa Bu, pintu gerbang kesadaran, pintu gerbang pencerahan, nggak bisa enggak. Semua datang dari apa? Penderitaan. Makanya luka tempat cahaya masuk. Kalau tidak pernah terluka, tidak akan pernah ada cahaya. Make sense nggak Bu ini? Mantap. Sip ya? Tema selanjutnya Bu. Iya, tema selanjutnya. Tapi yang ini jangan lupa Bu. Ini ngomong selanjutnya, ini lupa lagi. Jangan, atau nanti muter lagi. Paham ya? Ibu-ibu ini tolong dikunyah. Saya selalu ulang-ulang, gak perlu ngerti semuanya, gak perlu Bu. Tapi at least poin mana yang menumbuhkan saat ini, fokus aja di situ. Gak harus ngerti, aduh aku tuh gak ngerti ini kesini. Udah kira-kira dapatnya itu. Karena mungkin dari karakter kata yang tadi saya sebutin dari awal sampai saat ini, yang diperlukan cuma satu, dan that's okay.
nggak usah mengkalibrasi, ngerti nggak? Nggak usah, udahlah. Jadi validasi, kamu ngertinya gimana? Aku gini, kok aku udah pusing nanti. Udah nggak usah ditanya-tanya lah, udah. Sip ya, karena outputnya adalah perubahan perilaku dan perubahan kesadaran. Dan semoga ini menjadi gerbang kita untuk pindah switch dari 1%, at least naik. Mudah-mudahan after ini dunia ibu-ibu nggak burem gitu. Megapikselnya naik. Sip ya, karena begitu megapikselnya naik, begitu ada yang kita nggak suka, nggak reaktif Bu, nggak langsung enggak, set, diam dulu. Tidak membiarkan rekaman itu nyala. Begitu, gimana caranya tadi? Diam. Begitu set, diam. Saya nggak mau rekaman lama yang keluar. Saya mau diri saya yang keluar. Gimana caranya? Menerima, memaafkan. Menerima, memaafkan. Tapi begitu zet yang keluar rekaman lama, zet, sama lagi nggak hasilnya? Iya. Hidupnya gitu-gitu terus nggak kira-kira? That's it. Itulah terjebak di dunia. Oke Bu. Duh, susah ngejelasin ini Bu. Pinter, mantap lah pokoknya. Gak apa-apa Bu. Yang penting sadar itu rekaman. Itu udah bagus banget. Begitu saya zet, pihak lain nih. Menghindar. Tinggal dulu. Misalnya nih ya, kebiasaan ada apa-apa tuh langsung mukul misalnya. Begitu set, tapi udah ngerti ini, begitu, abis gitu mukul nggak apa-apa sih. Yang penting diam dulu Bu. Lumayan. Nah besok nggak jadi gitu. Kan latihan. Nah, susah. Lebih baik menghindar atau menahan? Gimana Bu? Lebih baik kan kayak mukul. Lebih baik menghindar menjauh atau menahan? Menghindar. Iya. Berarti lebih. Gini loh Bu, menghindar dan menahan itu beda tipis sih. Tapi yang lebih baik yang mana? Menyadari. Itu yang lebih baik. Gitu. Karena kalaupun menghindar, disimpan, tetap ditahan. Gitu. Kang Abu, kalau bagaimana mau memutuskan tali rantai dari memori-memori yang kita dapat? Kan kadang-kadang kita nggak tahu ini memori datang umpamanya dari orang tua, Iya. atau dari sekeliling. Bagaimana kita menetral untuk tidak nempel memori itu? Latihan Bu. Begitu ada sesuatu apa Z ini oke atau enggak? Dah. Berarti harus punya kesadaran. Betul. Kuncinya di kesadaran. Nggak ada lagi Bu. Gampangannya begitulah gitu. Sip ya. At least Bu, kita ada aware lah. At least abis ini ada apa-apa tuh nggak otomatis gitu loh. Karena si rekaman ini tuh, ingat ya, rekaman itu makhluk. Makhluk itu perlu dikasih makan. Kalau pride dikasih makan mulu, gede nanti rekamannya. Udah, validasi sedikit aja nggak cocok, wah udah selesai. Maka rekaman-rekaman ini perlu off nggak satu-satu? Off bukan berarti nggak ada, cuman idle aja. Bu maaf ya, ada marah nggak di diri kita? Dari tadi kita ngobrol nggak muncul aja. Dia lagi idle. Bener nggak? Begitu keluar ada yang mencet nih, cetek, wah gitu. Meskipun habis pengajian gitu misalnya. Paham kamu? Sip. Ya. Oke. Ada lagi? Udah pinter. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih yang online. Oh ya, ibu-ibu ini kan ada teman-teman online juga. Mungkin kita boleh dadah-dadah dulu sedikit ya. Dadah. Buat teman-teman yang nggak hadir, terima kasih sudah ikut online. Mudah-mudahan nanti bisa. Dah. Oke. Sip ya. Cukup ya ibu-ibu ya. Baik, kalau begitu kita hening sebentar boleh? Boleh ya. Yuk kita membiarkan rekaman-rekamannya nggak aktif. Kita pause sebentar semua rekamannya. Santai dan rileks, diam, tidak mengapa-ngapa. Izinkan dirinya untuk hanya diam dan menikmati kesunyian dan keheningan. Tidak mengapa-ngapa, tidak mencari, hanya menikmati hadir utuh di sini saat ini.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kita tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, hatur nuhun. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.